Shalom dan salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Tumiris Lumiana, calon guru penggerak Angkatan 8, SMP Negeri 1 Onang Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Aspek yang kedua adalah minat murid. Seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Sepanjang tahun, murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berhubungan dengan 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan melakukan survei. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru, diferensiasi konten berkaitan dengan apa saja yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten atau metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku.
Selanjutnya, diferensiasi proses. Strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh siswa kepada guru sebagai bukti pemahaman siswa dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha melakukan pembaharuan yang terpadu dan hendaknya guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan keterkaitan selanjutnya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru penggerak diharapkan juga dapat memimpin perubahan dalam pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga harus ada kesepakatan antara guru dan murid agar dapat menumbuhkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di dalam diri murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.